menjadi dosen di Indonesia itu menurut saya dan juga menurut beberapa penilaian teman-teman itu jauh lebih mudah dibandingkan menjadi dosen di luar negeri. Kok bisa? Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing berdasarkan hasil dari komunikasi kita ya dengan teman-teman yang juga lagi sedang studi di negara-negara yang lain. Kemudian kita bandingkan antara proses penerimaan dosen di Indonesia dengan yang ada di luar negeri. Nah, seperti apa yang saya sampaikan di awal-awal video tadi bahwa ini berdasarkan hasil kesimpulan kita bersama gitu ya. Menjadi dosen di Indonesia itu terbilang lebih mudah dibandingkan menjadi dosen di luar negeri. Tentunya akan muncul pertanyaan bahwa kenapa kok bisa seperti itu ya gitu. Jadi sampai hari ini pun ya, mungkin sampai video ini rilis ya di YouTube saya, itu masih ada beberapa universitas ya, atau sebagian besar universitas itu masih menerapkan sistem penerimaan dosen yang bergelar S2. Nah gitu, meskipun ada beberapa sekarang itu ada beberapa universitas yang sudah tidak menerima dosen dengan gelar S2-nya. Itu jadi harus S3 dulu. Kalau S2 itu akan menjadi asisten profesor. Nah, sedangkan kalau di luar negeri itu lulus S3 saja itu tidak cukup gitu. Lah, kok bisa semacam itu? Jadi kalau di luar negeri itu adalah dia harus setelah lulus S3 dia harus postdoc dulu. Postdoc ini tergantung dari kampusnya masing-masing. Jadi kalau di luar negeri setelah dia lulus S3 postdoc, kemudian ada yang postdoc minimal 1 kali dan ada yang minimal 2 kali, semacam itu. Jadi kalau kita lihat ya profil-profil dosen-dosen yang ada di luar negeri ya, di CV-nya itu mereka pasti punya yang namanya postdoc beberapa kali di universitas yang berbeda. Begitupun ya. Jadi ketika sudah selesai postdoc, dan itu tidak mudah ya, tidak mudah untuk bisa postdoc karena sekolah S3 saja itu sudah lumayan keras, lumayan sulit gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan postdoc. Postdoc itu tergantung juga dari kontraknya. Apakah kita postdoc kontrak selama 1 tahun atau 2 tahun atau bahkan lebih ya. Dimana yang saya maksudkan postdoc 1 atau 2 kali itu bukan berdasarkan bukan berdasarkan pada masa kontrak, tetapi pada berapa kali Anda postdoc di kampus tersebut atau di beberapa kampus gitu. Jadi kalau ternyata nilai kontraknya katakanlah 1 tahun, ya udah itu dihitung sebagai 1 kali, ataupun nilai kontraknya 2 tahun itu tetap dihitung 1 kali. Nah, kecuali sudah selesai postdoc tersebut masa kontraknya, kemudian Anda misalnya mau pindah lagi ke kampus yang lain untuk postdoc. Nah, itu yang dilakukan di universitas-universitas negeri. Nah, setelah sudah selesai postdoc, apakah langsung bisa menjadi dosen? Belum tentu juga gitu. Jadi ada yang namanya masa percobaan. Nah, masa percobaan ini juga tergantung dari kebijakan kampus-kampusnya. Ada yang masa percobaannya selama 3 tahun. Ya, dia sudah mengajar, sudah melakukan penelitian dan lain-lain. Tetapi yang saya tahu berdasarkan dari komunikasi-komunikasi kita itu juga di beberapa teman-teman yang lagi studi juga di negara-negara yang lain. Jadi masa percobaan itu adalah bukan hanya sekedar bahwa ya udah lu sudah selesai postdoc kemudian mengajar, membimbing atau megang beberapa mahasiswa ya, mahasiswa master maupun PhD, kemudian sudah dianggap sebagai dosen. Belum. Jadi di dalam nilai kontrak itu tergantung dari kebijakan universitasnya, di mana yang terutama itu berapa publikasi yang dihasilkan di dalam masa percobaan tersebut. Itu. Jadi ada yang menerapkan misalnya dalam 1 tahun itu dia harus publikasi misalnya 5, 6, nah tergantung dari kebijakan kampusnya.
Nah, ketika misalnya dia bisa melewati masa percobaan tersebut, maka dia baru diangkat menjadi dosen. Nah, semacam itu. Kalau misalnya dia tidak bisa melewati percobaan tersebut, ya dia mencari universitas yang lain lagi, dia melakukan percobaan lagi, semacam itu. Kemudian, atau mungkin dia sudah bosan, ya udah dia terjun ke dunia industri. Makanya di negara-negara yang lain, teman-teman yang di industri-industri itu banyak yang bergelar doktor, ya, bukan master ataupun bukan yang S1 gitu, yang bachelor degree gitu. Bachelor degree. Nah, berbeda halnya dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan ya udah setelah kita lulus S2, ngelamar ke universitas, kebetulan dibutuhkan, ya udah menjadi dosen, ya. Apalagi kalau ada embel-embel dia adalah keluarga. Nah, udahlah, itu pasti dia akan menjadi dosen. Nah, berbeda halnya dengan yang ada di luar negeri, ya. Nah, ini yang saya dengar-dengar, kebijakan atau peraturan di Indonesia itu sekarang akan diperketat dan akan diusulkan ke depannya bahwa dosen itu minimal harus bergelar S3 gitu. Itu yang saya dengar-dengar informasinya. Apakah dalam waktu dekat itu akan segera dirilis? Nah, itu kita tunggu saja, tetapi yang saya tahu kebetulan di dalam satu lab bersama saya itu ada universitas, ya, salah satu universitas negeri yang ada di Jawa Timur itu mereka sudah menerapkan dosen barunya itu tidak lagi yang bergelar S2, dan teman-temannya yang masih S2 itu sekarang sudah sekolah semuanya, ya, sudah sekolah semuanya karena aturan dari kampusnya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi segar buat teman-teman yang mau menjadi dosen. Sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.